Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nabila dari jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Manajemen kelas 4 CAM dengan NIM 24651111067. Di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang alur transaksi dalam sebuah perusahaan, yaitu KPK dan Private Samarinda, mulai dari proses awal hingga pencatatan akhir dalam sistem transaksi. Mulai dari jurnal penjualan, saya akan memberikan sesuatu pada tanggal 3 PT Budi Kencana melakukan pembelian secara kredit, dicatat dengan bentuk tersatu, masukkan dalam piutang dagang 660 juta, beban keuangan 60 juta, hasil penjualan 15 juta. Setelah melakukan pencatatan penjualan, itu direkapitulasi untuk dimasukkan ke dalam buku besar. Karena PT Budi Kencana melakukan pembelian secara kredit, maka dicatat dalam buku pembantu piutang pada tanggal 3 penjualan faktur nomor 1 ref JPN dimasukkan dalam debit 660 juta. Lalu pada jurnal pembelian itu pada tanggal 11 KPK Ledang Private Samarinda melakukan pembelian secara kredit kepada CV Gaudamas dengan nomor fakturnya 1 LPB, dimasukkan persediaan dan laporan pelunas 7.900. Lalu PPN-nya didapat dari PPN sebelumnya didapat dari 3.900 dikali 10%. Utang dagangnya dari 3.900 ditambah 390 itu dimasukkan ke dalam buku pembantu hutang seperti ini. Tanggal 11 pembelian JPB 4.290 dimasukkan ke dalam kredit. Jangan lupa juga ini direkapitulasi untuk dimasukkan ke dalam buku besar. Lalu ke JKM, jurnal penerimaan kas itu pada tanggal 2 pembayaran PT Budi Kencana sesuai faktur nomor 130 dengan nomor BKM 1 BKM, kas bertambah 199.500, piutang dagang berkurang 190.500. Nah, itu pada buku pembantu piutang itu dikurangi karena telah melakukan pembayaran tanggal 2 maka 199.500. Lalu JKK jurnal pengeluaran kas kita ambil contoh di pada tanggal 2 pembayaran atas pembelian solar tanggal 25 Desember 2007 kepada CV Gaudamas. Nomor BKK 1 piutang dagang berkurang 12 juta, kas keluar 12 juta, teruskan ke buku pembantu piutang. Ini pada tanggal 2 pembayaran solar tanggal 25. JKK debit 12 juta, saldo menjadi 0. Lanjut ke pemakaian bahan. Ambil contoh pada tanggal 2 terangan yang kayu, lalu PPB yang kedua itu persediaan bahan perekat 220 juta, masukkan ke debit, itu BOP sesungguhnya untuk penyelesaian dengan biaya bahan perekat itu dicatat ke dalam buku pembantu biaya. Ini dimasukkan dalam buku pembantu biaya. Jangan lupa juga untuk dilengkap dalam jurnal nomornya. Ini yang dari soal yaitu menunjukkan melalui BDP, eksekusi upah, melakukan satu dari BPK, kemudian dari kedua tingkat BPK, berarti dari itu itu juta 86.000 kreditnya persediaan program proses seksi persediaan itu 120 juta 248.070. Lanjut di rekapitulasi dan dimasukkan ke dalam buku besar. Setelah itu kita masuk ke rekap biaya. Ini rekapitulasi biaya didapat dari informasi umum, yang didapat dari informasi umum, dan juga diambil dari buku biaya, buku pembantu biaya. Di jumlah sebenarnya ini untuk menghitung alokasi biaya itu dari jumlah seksi persiapan dibagi dengan 1 juta dikali 300.000, jadi nilainya selanjutnya 301.500. Kemudian ini satu jumlahnya dibagi dengan 100.000 dan dibagi 35.000, dan ini jumlah ini dibagi dengan 1.000 nilainya 550. Ini juga seperti yang sebelumnya, ini jumlahnya dibagi dengan ini misalnya 400 dan seterusnya. Itu untuk jarak pada jurnal memorial yang kedua. Jadi ini dari persiapan selanjutnya kita bisa lihat 1.500 dari APS sampai penyelesaian
12.522. Biaya administrasi dan umum 6.91, biaya penghasilan berubah 1.500. Kalau kerja biaya posisi listrik 31.305. Umum ini dari buku besar kita masukkan, dan ini dari buku ekuivalen itu di sini gitu. Buku ini belum selesai ditambah dengan biaya bahan baku, lalu ditambah presiden ke-12 aja dikali dengan 100%, karena 100% biaya bahan baku, 40% biaya konvensi. Dan laporan biaya seksi penyasaran ini dapat juga dengan informasi umum. Hitungannya sama juga. Ini hitungan untuk mendapatkan ini dari ini dia dibagi sama ini. Ini perhitungan aktif penjualan untuk mendapatkan di mana modal ini. Selanjutnya ke laporan laba rugi, kita masukkan ini laporan laba rugi dapat dari neraca semuanya dimasukkan ke sini. Lalu di sini menjadi 3.161.765. Laporan laba lingkungan ini pendapat misi dapat dari neraca juga. Ini laporan laba rugi masukkan dari sini. Kemudian laba yang ditanjung menjadi 12.830.635. Apa untuk posisi keuangan ini dengan total aktifnya 18.391.695. Total pasifnya juga sama, itu 18.391.660. Ini jumlah penutup ini dapat juga dari neraca wajar. Totalnya 15.993.500.000. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.